Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Dengan ini saya menyampaikan cerita tentang terjadinya Lembah Palu yang kaitan dengan kedatangan Sauri Gading. Perlu saya jelaskan bahwa Sauri Gading ini adalah tokoh sentral cerita dalam folklore di Sulawesi Selatan, tetapi dikenal di satu Sulawesi, bahkan di beberapa kawasan timur Indonesia. Jadi khusus cerita Donggala, pada suatu masa ini zaman dahulu, kapal Sauri Gading ketika berlayar dari tanah Cina, dia sempat singgah di Donggala. Waktu itu belum ada nama Donggala, saat itu masih dikenal yang namanya Kerajaan Pujananti. Itu lokasinya sekitar 4 km dari tepi pantai yang ada sekarang. Sekarang menjadi Kelurahan Ganti. Ketika itu yang namanya Sauri Gading, dia datang dan langsung ditemui oleh raja. Waktu itu namanya Larumpamega. Begitu dia bertemu, raja langsung menjemput dan mengatakan, apa maksud kedatangan saudara? Dia katakan, Sauri Gading, kedatangan saya ke negeri ini untuk menjalin persahabatan dan sekaligus melihat situasi negeri-negeri yang ada di tanah Sulawesi. Karena dia sudah keliling seluruh Nusantara ketika itu, tinggal Tanah Keli yang belum dia singgahi. Maka sesuai dengan percakapan dan perkenalan dan seluruh pejabat istana, ada beberapa hari melakukan dialog dan saling bertukar informasi, dan tibalah waktunya Larumpamega, penguasa ketika itu di Pujananti, dia katakan bahwa selain Pujananti ini masih ada saudara kami yang juga kerajaan di kawasan arah timur dari Donggala, yaitu Kerajaan Bangga yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Wumbulangi, yang di dalam bahasa Keli Wumbulangi artinya yang turun dari kayangan atau turun dari langit. Maka setelah dari Pujananti ini, maka berlayarlah armada dengan ada banyak armada, yaitu menuju ke arah timur di Lembah Palu. Dan di sanalah Sauri Gading kembali bercerita lagi, memperkenalkan maksud dan tujuan kehadiran ini. Dan di saat di Wumbulangi itu, Wumbulangi ini ratu yang ada di Bangga ini, dia juga sempat mendapat informasi bahwa ternyata selain Bangga ini masih ada kerajaan lagi di bagian timur Lembah Palu. Lembah Palu waktu itu namanya masih Laut Teluk Keli, karena sampai di daerah Bangga yang ada sekarang itu di Dolo Selatan dan sampai di Kerajaan Sigi atau di wilayah Sigi sekarang itu, dan di Bora itu masih laut. Jadi jaraknya dari kota Palu, dari tepi pantai itu sampai di daerah Bangga itu atau Bora itu sekitar 40 km dengan jaraknya sekarang. Dan yang menarik, ketika kapal armada Sauri Gading ini sampai di Kerajaan Sigi, betapa kagetnya ini Sauri Gading menemui sang ratu, namanya Ratu Ngilinayo. Dia seorang putri cantik yang belum kawin dan sangat rupawan, dan itu sangat, dan ternyata Sauri Gading dalam hatinya terbetik betapa cantiknya ini, sehingga ada hasrat mau melakukan semacam menaksir atau ingin mengawini ini, karena Sauri Gading itu dikenal selain sebagai petualang dan ahli perang juga orang yang banyak istri. Sehingga begitu tiba di Tanah Keli, di Kerajaan Sigi itu ingin juga. Maka di dalam percakapan ini singkat cerita, dia katakan Sauri Gading begini, bolehkah saya menyampaikan sesuatu kepada Yang Mulia Ngilinayo? Langsung Ngilinayo mengatakan, apa gerangan yang Anda sampaikan? Kalau bisa, mungkin kami bisa terima
Dan kalau sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan saya terima, ungkapkanlah apa yang. Tetapi dalam hati Ngilinayo ini, apa yang dia mau sampaikan itu, justru Ngilinayo dalam hatinya dia sudah paham. Cuma dia mengatakan, apa yang Anda sampaikan? Kalau bisa saya ingin meminang yang mulia Sang Ratu Ngilinayo. Dia bilang, oh begitu. Bukankah kedatangan saudara beberapa hari lalu mengatakan bahwa masuk kedatangan saudara itu hanya untuk menjalin persahabatan dan sekaligus melakukan silaturahmi dan melihat keadaan kondisi kerajaan kami. Betapa kagetnya ini Sauri Gading mendengar kata-kata itu. Hanya karena Ngilinayo ini tidak mau menyinggung perasaan Sauri Gading, sehingga dia menjawab secara diplomatis. Boleh saja pinangan saudara saya terima, tetapi dengan syarat. Oh, apa syaratnya itu? Dia bilang, ayam milik saya dengan ayam milik saudara Sauri Gading, kita pertaruhkan siapa kalah atau siapa menang. Kalau ayam saudara menang, nama ayamnya itu Baka Cimpolong. Baka Cimpolong nama ayam Sauri Gading. Dan ayam saya kalau itu kalah, berarti pinangan saudara Sauri Gading akan saya terima. Oh, betapa bergejolaknya hati Sauri Gading. Karena begini, dari berbagai pertarungan itu tidak pernah kalah ini ayam Sauri Gading. Nama ayam Sauri Gading itu namanya Baka Cimpolong. Sementara ayamnya Ngilinayo ini namanya Calabai. Ayam Calabai yang dimaksudnya itu ayam jantan yang mirip betina, namanya Calabai. Kalau begitu dengan semangatnya Sauri Gading ini, karena dia sangat optimis bahwa dia bisa akan mengawini nanti Ngilinayo ini, seorang ratu yang teramat cantik dan terkenal ke seantero negeri. Maka esok harinya diumumkanlah kepada rakyat dan seluruh pejabat istana bahwa besok artinya lusa maksudnya, bahwa akan diadakan perlagaan ayam supaya seluruh rakyat yang ada di negeri Sigi supaya datang menyaksikan ini perlagaan ayam antara ayam Sauri Gading dengan ayam Ngilinayo Sang Ratu. Maka hari itu juga dibuatkanlah yang namanya walak-walak. Walak-walak ini itu sebutan semacam ring tempat perlagaan ayam. Kalau sekarang itu ya mirip ring tinju. Maka hanya dalam sehari itu sudah jadi. Maka esok harinya seluruh penduduk yang ada di kerajaan Sigi itu tumpah ruah datang ke samping istana, dekat istana, mau menyaksikan perlagaan ayam. Maka segala persiapan itu sudah disiapkan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sebelum terjadi perlagaan ayam ini, tiba-tiba terjadi gemuruh, hujan, petir, pokoknya dan gempa bumi yang luar biasa waktu itu. Dan hanya beberapa saat itu air bah mengalir. Air bah itu mengalir dari gunung. Namanya gunung itu Gunung Lindu. Waktu itu Gunung Lindu yang cikal bakal menjadi danau. Danau Lindu. Danau Lindu itu berada di arah selatan kerajaan Sigi, sekitar 50 km dari Sigi. Ternyata ini karena saking paniknya ini, semua warga itu berlarian mencari selamat karena pokoknya arah ini air bah itu betul-betul banjir besar. Itu hanya sesaat setelah terjadi gempa dan tempat walak-walak tadi itu hanyut. Sementara Sauri Gading itu hanyut juga ke tempat lain, termasuk Ngilinayo, sehingga perlagaan ayam ini akhirnya gagal, tidak jadi. Apa yang terjadi? Ternyata ini gempa bumi ini diakibatkan anjing milik Sauri Gading yang namanya Labolong itu secara diam-diam turun dari atas kapal. Dia pergi mencari berburu makanan. Yang dia buru itu adalah anoa. Ternyata dalam perburuan itu dia terperosot ke telaga. Telaga itu telaga kecil yang ada di Lindu itu. Ternyata
gempa bumi ini diakibatkan perkelahian antara anjing milik Sauri Gading namanya Labolong dengan Lindu. Lindu ini semacam belut raksasa. Belut raksasa ini namanya Lindu yang ada di Kubangan. Di Kubangan itu. Ternyata di dalam perkelahian ini saking dahsyatnya ini sampai terjadi gempa bumi, dan tadi danau itu, maksud saya yang telaga itu, saking terdahsyatnya itu dari telaga menjadi danau Lindu. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini di daerah Lindu itu, yang sekarang menjadi danau yang cukup luas itu, ternyata tempat hidupnya Lindu ini hanya karena terjadi perkelahian antara anjing Sauri Gading ini, sehingga itulah. Nah, ternyata perkelahian ini tidak ada yang mau kalah dan tidak ada yang mau menyerah. Saking dahsyatnya ini perkelahian ini anjing Sauri Gading Labolong dia seretlah itu Lindu. Ini Lindu ini juga belut raksasa yang ada di Lindu itu. Saking dahsyatnya itu dia seret dari Lindu. Jadi Lindu ini tempatnya itu tadi, tempatnya belut itu bekas menarik, itulah yang jadi danau, dan kemudian tempat mengalirnya itu menjadi Sungai Palu sekarang ini. Jadi bagaimana besarnya Sungai Palu sekarang itu, seperti itulah besarnya belut itu. Dan tempat matinya Labolong nanti ini, Labolong dengan Lindu itu namanya Loli Tasiburi. Loli Tasiburi ini yaitu kampung antara kota Palu dengan kota Donggala. Itu ada namanya kampung di sana, Loli Tasiburi. Loli Tasiburi ini dalam bahasa Keli itu laut yang hitam. Artinya laut yang hitam ini selain memang dalam karena hitam, juga tempat matinya anjing itu, Labolong itu. Labolong ini dalam bahasa Bugis itu hitam. Dan dalam bahasa Keli itu hitam artinya buri, jadi laut yang hitam. Nah, ini singkat cerita karena sudah terjadi gempa tadi ini dan situasi kembali normal, maka Sauri Gading dengan Ngilinayo tadi dengan pasukannya ini berkumpullah setelah selesai erba ini. Dia mengatakan bagaimana sekarang bahwa ayam kita Labolong dengan, maksud saya ayam milik Sauri Gading namanya Calabai dengan ayam milik Ngilinayo yang namanya Baka Cimpolong dengan Calabai tadi, tidak ada kalah yang tidak ada menang. Lantas bagaimana tentang pinangan? Karena itulah Sauri Gading dengan rasa insaf atau sadar bahwa ternyata yang namanya persaudaraan itu jauh lebih berharga daripada perkawinan. Karena perkawinan itu belum tentu bisa abadi, tetapi namanya persaudaraan itu bisa abadi kapanpun dan dimanapun. Karena itu yang sampai saat ini legenda tentang terjadinya Danau Lindu dengan terjadinya Teluk Palu itu menjadi kisah yang turun-temurun, karena Lembah Palu sekarang ini sudah menjadi daratan, termasuk kota Palu itu juga menjadi daratan yang dulunya laut. Karena itu sampai sekarang ini tradisi lisan orang-orang Keli itu masih sangat mempercayai kalau kota Donggala dengan kota Palu dulu itu adalah laut yang kemudian tertimbun akibat runtuhnya danau dari pegunungan Danau Lindu yang kemudian jadi danau sekarang itu, kemudian tertimbun jadi daratan, dan itulah Lembah Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.